Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat RSSA. Jumpa lagi di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama. Masih di studio PKRS Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Saya Nurma dan tentunya saya pagi ini tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Mas Galih Pandu Sinaga. Selamat pagi Mas Pandu. Selamat pagi Nurma. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Pandu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Wah, sepertinya sangat bersemangat gitu ya kelihatannya ya. Diundang Nurma ke podcast pasti semangat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Ya. Oke, mungkin sebelum kita beranjak yang lebih jauh atau kita membahas tentang tema kita pagi hari ini ya, mungkin Mas Pandu bisa menjelaskan sedikit latar belakang Mas Pandu. Oke, perkenalkan nama saya Galih Pandu Sinaga. Saya lahir di Kota Malang. Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2011. Ya. Langsung di ruang ICU. Oke. Jadi selama itu sampai 2023 ini saya Sampai masih di ruang sekarang ya, ICU. Mas Pandu. Sudah cukup lama gitu ya Mas ya. Lebih dari 10 tahun ya. Iya, masih nggak terasa ya Mas ya. Oke, terima kasih. Lalu mungkin Mas Pandu bisa menjelaskan nggak sih apa sih yang akan kita bahas di pagi hari ini? Ya dari fenomena yang ada, Iya. kita akan membahas masalah baul masase atau pijat perut. Karena masih ada sedikit perdebatan boleh atau tidak boleh tentang hal itu. Iya, betul sekali. Karena kan memang adat dan kebudayaan di Indonesia yang beraneka ragam, jadi masih ada yang bilang boleh lah, ada yang bilang tidak boleh, seperti itu ya Mas Pandu ya. Betul sekali. Mungkin kita akan membahas masalah itu ya, jadi supaya kita tahu pasti informasi yang tepat itu bagaimana sih, jadinya seperti itu. Berarti pagi hari ini kita akan membahas tentang terapi pijat gitu Mas Pandu. Betul sekali. Terapi pijat, wah seru sekali nih ya, sangat menarik gitu loh. Soalnya kita akan membahas tentang pijat memijat ya. Betul Semua sekali. orang pasti sangat suka kalau masalah pijat memijat itu sendiri ya Mas Pandu ya. Oke, mungkin ada nggak sih sebelumnya manfaat dari terapi pijat itu sendiri? Oke, pada dasarnya gini Norma. Terapi pijat khususnya sendiri adalah pijat perut sendiri itu sendiri secara tidak langsung adalah memperlancar aliran pembuluh darah yang berada di area perut itu sendiri. Jadi dengan lancarnya aliran darah ke daerah perut itu akan membuat kerja dari organ tersebut menjadi lebih optimal. Selain memperbaiki fungsi kerja itu sendiri, pemijatan itu sendiri pada dasarnya memberikan rasa nyaman atau rileks. Relaksasi gitu ya. Merilekskan semua organ tubuh kita, dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi ketika kita berbicara masalah memijat, kita akan memberikan rasa nyaman, rasa tenang, intinya seperti itu. Pijatan yang memberikan sifat relaksasi. Betul sekali ya. Oke, mungkin ada nggak sih Mas sebenarnya indikasi ataupun kontraindikasi dari terapi pijat ini? Oke, jadi sebenarnya untuk terapi pijat perut ini bisa dilakukan kepada semua golongan usia ya, baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua, dengan standar tertentu. Maksudnya begini, jadi ketika kita bicara masalah pijatan ini pada anak dan dewasa justru ada perbedaan, yaitu perbedaannya ada di tekanan. Jadi kan beda kalau kita memberikan tekanan pada dewasa dengan anak pasti berbeda. Iya, pasti. Indikasinya untuk apa? Indikasinya tindakan ini bisa dilakukan pada siapapun, khususnya bagi mereka yang mengalami masalah pencernaan, seperti suatu misal konstipasi atau kesulitan buang air besar, kemudian adanya rasa begah, atau mungkin bagi mereka yang mengalami tirah baring lama, tidak ada aktivitas, otomatis kita akan membantu memperbaiki aliran darah yang berada di perut itu sendiri. Seperti itu. Jadi terapi pijat perut ini ya Mas, pijat perut kan ya Mas ya, itu bisa dilakukan di orang sehat ataupun orang sakit gitu ya Mas ya? Betul sekali, jadi siapapun ya bisa, jadi tidak perlu, ini tidak boleh. Jadi ada kasus-kasus tertentu, suatu misal ini tidak ideal bagi mereka yang mengalami suatu misal ya, tindakan operasi darah perut itu sendiri. Jadi kan kita tidak akan menambah rasa nyeri, jadi itu merupakan hal yang tidak diizinkan. Atau mungkin bagi mereka yang mengalami suatu misal kasus keganasan daerah perut, ditakutkan dengan suatu misal ada keganasan tersebut, kemudian kita rasa takutnya malah
menjadi semakin nyeri, jadi itu tidak diizinkan. Seperti itu. Berarti intinya sebelum kita melakukan teknik pijatan perut itu sendiri, kita harus tahu ya Mas latar belakang dari betul sekali. Si pasien, maksudnya Jadi, siapa yang akan kita lakukan tindakan. Jadi kita tidak menambah rasa sakit ya. Tujuan kita kan memberikan rasa nyaman, nggak mungkin kita relaksasi. Cuma nanti yang perlu kita perhatikan itu tadi, bagaimana cara kita memberikan tekanan atau usapan pada dewasa dan anak-anak, jelas pasti itu berbeda. Seperti itu. Berarti teknik pijatan perut itu sendiri bisa dilakukan di segala usia gitu Mas? Segala usia, betul sekali. Mulai dari bayi bisa? Bisa juga, tapi tetap itu aja. Pokoknya prinsipnya adalah tekanan itu sendiri, jangan terlalu menekan atau melukainya seperti itu. Tekanannya yang berbeda ya Mas. Betul sekali. Lalu kira-kira ini untuk teknik-tekniknya mungkin Mas Pandu bisa sedikit memberikan penjelasan gimana sih caranya kita melakukan teknik pijatan perut yang benar? Jadi pertama-tama yang perlu kita siapkan sebenarnya kita memposisikan. Jadi anggap si pasien itu ya dia dalam posisi terlentang dengan peluk rileks, kaki nggak perlu ditekuk lah istilahnya sebagai posisinya mendatar seperti itu. Ketika kita sudah memposisikan rileks, kemudian balurkan. Anda bisa menggunakan suatu misal minyak kayu putih atau mungkin lotion, intinya untuk membuat tidak memberikan rasa hangat, tidak mengiritasi juga, intinya seperti itu. Ketika sudah kita balurkan, kita usapkan telapak tangan kita searah jarum jam dan melingkar. Nanti kita usapkan searah jarum jam, melingkar. Ulangi tindakan tersebut selama 5 menit, intinya seperti itu. Berarti pijatannya memijat gini ya Mas ya? Beri tekanan, mengusap, melingkar. Setelah dilakukan 5 menit, kemudian teknik berikutnya itu menggenggam. Dengan cara apa? Menggenggam, sama kita mulai dari sebelah kanan, lakukan searah jarum jam. Searah jarum jam. Berputar dan sedikit diberi tekanan, seperti itu. Berarti awalnya kita melakukan teknik pijatan dulu gitu ya Mas ya? Usapan. Setelah itu dorongan. Selama 5 menit, secara terus menerus itu ya Mas ya? Melingkar, setelah itu dorongan. Lalu dorongan 5 menit juga ya Mas ya? Betul juga. Ini bisa dilakukan berapa kali nih Mas? Itu bisa dilakukan 3 kali ya. Jadi satu siklusnya itu kan usapan, dorongan. Itu lakukan selama 3 kali berturut-turut, seperti itu. Itu selama 1 hari kita bisa mengulangnya berapa kali? Bisa dilakukan bebas ya. Jadi tidak ada patokan berapa kali diulangi. Tapi Anda misal kita membutuhkan 3 kali pemberian, bisa dilakukan 3 kali pemberian. Jadi intinya satu siklus 5 menit dilakukan selama 3 kali. Anda bisa mengulangnya dalam sehari itu mungkin sehari 2 kali atau 3 kali, intinya seperti itu. Baik Mas Pandu, ini sangat menarik sekali ya perbincangan kita tentang memijat perut ini ya Mas Pandu ya. Mungkin itu Nuna, kalau seandainya kita ingin dapat panduannya, sekarang sudah banyak ya. Jadi Anda atau teman-teman sekalian bisa lihat atau browsing di internet, cari aja teknik bowel massage atau teknik pijat perut, betul sekali. Karena nanti di situ sudah ada gambaran, ada gambar bahkan, kemudian sudah ada jurnal atau guideline yang bisa menjelaskan itu. Sudah ada jurnalnya juga ini ya Mas Pandu. Betul sekali. Cuma kalau secara jurnal atau guideline mungkin kalau dari Indonesia jarang ya. Jadi rata-rata dari kebanyakan luar negeri. Dari luar negeri. Betul sekali. Jadi saya sudah dijelaskan secara bagaimana teknik mulai awal sampai akhirnya seperti itu. Berarti teknik ini sudah aman gitu ya Mas, karena kan juga sudah ada jurnalnya ya Mas. Sudah ada dasarnya. Jadi kan nggak mungkin kita melakukan tindakan tanpa ada dasar. Yang penting itu adalah dasarnya. Betul sekali. Karena kan teknik pijatan perut yang kita lakukan ini juga sifatnya untuk relaksasi, untuk terapeutik gitu ya Mas ya. Jadi harus ada dasarnya. Selain kita juga nggak sekedar kita bisa melakukan ya. Bahkan untungnya ini bisa dilakukan oleh siapapun. Betul sekali. Jadi tidak harus tenaga praktisi kesehatan yang ada di rumah sakit, enggak. Anda begitu misal Anda yang bukan orang kesehatan berada di rumah ingin melakukan tindakan ini bisa. Bisa ya Mas Pandu ya. Saja Anda bisa lakukan secara mandiri. Seperti itu. Berarti dengan teknik-tekniknya harus benar kayak tadi yang Mas Pandu ajarkan itu ya. Sesuai guideline. Jadi biar nggak asal pengennya nyaman, tapi akhirnya melukai ya. Gitu ya. Rasa sakit kan dilapas juga. Jadi kita ada bukunya, dibaca, kita praktekkan ini seperti itu. Jadi ketika Anda melakukan tindakan tersebut, kemudian muncul rasa tidak nyaman seperti sakit atau mungkin ingin muntah, Anda langsung bisa hentikan. Langsung dihentikan aja, nggak boleh diteruskan. Takut malah memperparah kondisinya seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika kita bicara masalah tindakan ini sebenarnya nggak ada masalah. Kecuali pada kasus tertentu biasanya seperti itu aja sih.
Jadi intinya kita tetap harus tahu latar belakang riwayatnya pasiennya atau riwayat seseorang yang mau kita lakukan massase itu tadi. Betul sekali. Gitu. Dan ini juga teknik ini bisa sedikit membantu lah istilahnya, selain dari kedokteran kan pakai obat-obatan. Ini juga tindakan non farmakologis ya. Iya, non farmakologisnya. Bisa dilakukan oleh siapapun. Dilakukan siapapun di rumah dan nggak mahal juga ya Mas Pandu ya. Free. Kita nggak butuh apa-apa, hanya butuh teknik tadi, teknik dan minyak gitu ya. Minyak. Apapun yang ada di rumah kan. Nah, itu minyak kan kita pasti punya gitu. Apalagi ya. Mereka yang memiliki bayi kan otomatis banyak minyak. Kayak putih atau telur, bahkan lotion pun ada. Itu bisa memfasilitasi. Sangat menarik sekali ini, kalau dilanjutkan ini pasti pembahasannya sangat panjang gitu ya Mas Pandu ya. Iya. Mungkin sebelum kita mengakhiri dari perbincangan kita yang sangat seru ini, ada saran-saran ataupun mungkin ada hal-hal khusus mungkin Mas Pandu yang ini harus diperhatikan seperti ini. Gitu. Oke. Pada dasarnya untuk tindakan pijat perut ini tidak ada masalah ya dengan kondisi tertentu. Sesuai kondisi tertentu tidak ada masalah operasi di perut atau mungkin keganasan atau kanker suatu misalnya seperti itu. Kemudian tindakan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Sudah ada bacaan atau bukunya, tinggal teman-teman nanti bisa browsing di internet, silakan dicari. Itu sudah ada panduannya, ada gambarnya, langkah-langkahnya. Jadi saya rasa sebenarnya bisa dilakukan. Intinya seperti itu. Yang penting bedakan antara anak-anak, dewasa, orang tua, karena nanti bedanya di apa? Di tekanannya. Karena tidak mungkin kita memberikan tekanan yang sama pada orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak. Intinya seperti itu. Oke. Wah, ini ilmunya sangat bermanfaat sekali ya. Karena kan dari pijatan itu sendiri nggak membutuhkan biaya, kita juga bisa melakukannya sendiri di rumah, bisa memberikan relaksasi, bermanfaat untuk kita, bisa membantu orang lain, dan juga orang lain itu juga terbantu ya Mas ya, karena kan sifatnya terapeutik gitu loh. Betul terapeutik sekali. Yang murah meriah bisa dilakukan siapapun di rumah, dan juga untuk pasien-pasien yang tidak baring lama juga ini sangat membantu sekali gitu ya Mas Pandu. Betul sekali. Oke, mungkin di lain kesempatan ini Mas Pandu bisa kali ya mungkin diundang di acara seperti ini gitu ya. Kalau mengundang saya pasti datang. Alhamdulillah. Oke, lain kali mungkin kita akan kita membahas hal-hal yang lebih banyak lagi yang menarik, kita pas itu aja. Yang baru-baru lagi ya Mas Pandu ya, yang lebih menarik. Fenomena yang ada di masyarakat mungkin kita perlu kita bicarakan atau kita diskusikan di sini. Nah, tentu karena kan fenomena kita di Indonesia itu kan dengan beraneka ragam budaya. Apa itu namanya, kebiasaan-kebiasaannya juga kan, ada yang bilang ini boleh, ini nggak boleh. Jadi kan istilahnya ada yang gimana ya, ada yang bilang boleh nggak boleh gitu kan, kita bingung ya Mas Pandu ya. Kita istilahnya kerjakan berdasarkan teori atau mungkin pedoman yang ada biar kita bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih juga telah diundang sama Norma. Iya, sama-sama Mas Pandu. Kali diundang lagi loh ya. Pasti. Oke, mungkin cukup sekian pembicaraan kita yang sangat menarik ini ya. Mungkin kita akan bisa sambung di lain kesempatan. Saya Nurma dan saya Galih Pandu Sinaga. Oke, Mas Pandu, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih.